Halo semuanya, nama saya Stella Novianti. Saya adalah mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hari ini akan menjelaskan tentang lambang-lambang agama Buddha. Ada beberapa macam lambang-lambang agama Buddha. Yang pertama, pohon Bodhi. Bahasa Latinnya adalah Ficus religiosa. Pohon merupakan simbol umum yang lazim digunakan untuk menggambarkan alam. Selama berabad-abad, pepohonan telah menyediakan naungan dan perlindungan bagi manusia maupun binatang. Pohon Bodhi adalah pohon tempat naungan sang petapa Gautama ketika beliau mencapai pendengaran sempurna menjadi sang Buddha. Saat ini, pohon Bodhi dihormati sebagai pencerminan keagungan dan kebijaksanaan sang Buddha. Pohon Bodhi ini juga dilambangkan sebagai pohon kehidupan. Menghormat pada pohon Bodhi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa penghormatan dan syukur kita, umat Buddha, atas kebijaksanaan dan ajaran yang telah dibabarkan oleh sang Buddha. Yang kedua, jejak kaki sang Buddha atau yang disebut sebagai Siripada atau Buddha Pada. Jejak kaki sang Buddha ini sangat dihargai di seluruh negara Buddhis. Secara garis besar, jejak kaki yang sangat skematis ini memperlihatkan seluruh jari kaki yang sama panjang dan terpahat di atas batu. Biasanya, jejak kaki ini memperlihatkan tanda-tanda, baik itu Dharma Cakra atau Cakra di tengah telapak kaki, maupun menunjukkan 32, 108, dan 132 dari tanda-tanda istimewa Sang Buddha. Jejak kaki Sang Buddha ini digunakan sebagai pelambang atas diri Sang Buddha sebelum pelambangan Sang Buddha dalam bentuk patung manusia atau Buddha Rupang dibuat. Yang ketiga, roda Dhamma atau Dharma Cakra. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, roda-rodanya akan terus berputar hingga sampai di tempat tujuannya. Begitu pula dengan roda Dharma. Semenjak Sang Buddha membabarkan kebenaran atau Dhamma untuk pertama kalinya, Dhamma akan terus-menerus menyebar ke seluruh dunia hingga semua makhluk terbebas dari duka. Roda Dhamma merupakan simbol dari perputaran ajaran Sang Buddha yang terus berlanjut demi kebahagiaan semua makhluk. Selain itu, roda Dhamma juga dilambangkan sebagai senjata yang dapat menghancurkan ketidaktahuan dan kegelapan batin dalam diri manusia. Simbol ini juga menggambarkan khotbah Sang Buddha yang pertama kalinya di Taman Rusal Isipatana, Sarnath, India. Awalnya dalam tradisi India, Dharma Cakra memiliki banyak jari-jari berbentuk seperti matahari yang melambangkan ajaran Sang Buddha dan yang bersinar terang yang menghalau kegelapan ketidaktahuan. Namun, bentuk yang lebih modern dari Dharma Cakra memiliki 4 jari-jari yang menyimbolkan 4 jina atau 4 peristiwa dalam kehidupan Sang Buddha, atau dengan 8 jari-jari yang menyimbolkan jalan mulia berunsur 8 atau yang disebut sebagai Arya Atangika Mangga. Swastika. Swastika berasal dari bahasa Sanskerta Su yang artinya menjadi dan Ka sebagai akhiran. Jadi swastika memiliki arti keadaan menuju baik. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang keempat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya mengarah ke arah kanan. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Swastika merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha. Swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga mempresentasikan jejak kaki Sang Buddha atau Buddha Pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda atau ikon dalam sebuah teks Buddhis. Di Republik Rakyat Cina dan di Jepang, swastika digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang.
Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung Sang Buddha dan wihara-wihara. Dalam ajaran agama Buddha aliran Tibet, swastika juga digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian. Yang kelima, bunga teratai atau yang disebut sebagai Padma dan lotus. Bunga teratai merupakan simbol dari kemurnian dan kelahiran yang mulia. Sebagaimana ia tidak tercemar oleh endapan-endapan lumpur di mana ia tumbuh, mereka yang telah mengikuti ajaran Sang Buddha diharapkan dapat menjadi seperti teratai ini, tetap murni dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan godaan. Bunga teratai biasanya dibedakan menurut warna dan jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, teratai putih atau pundarika melambangkan sifat bodhi, keadaan di mana kesadaran dan perasaan telah tercerahkan atau mencapai kesempurnaan. Biasanya memiliki 8 kelopak daun yang melambangkan jalan mulia berunsur 8. Yang kedua, teratai merah atau kamala melambangkan sifat alami atau dasar dari perasaan mentalitas manusia, yakni cinta kasih universal, welas asih, semangat dan kualitas hati lainnya. Yang ketiga, teratai biru atau utpala merupakan simbol kemenangan atas bentuk-bentuk perasaan, memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan, biasanya direpresentasikan sebagai teratai yang sedang mekar dan pusatnya tidak pernah terlihat. Yang keempat, teratai merah jambu atau Padma. Ini adalah teratai yang mulia, umumnya digunakan untuk merefleksikan makhluk tertinggi. Ini adalah teratai Sang Buddha. Kelima, teratai ungu atau Indiwira. Ini adalah teratai yang misterius, digunakan hanya oleh beberapa aliran dalam merefleksikan ajaran rahasia Sang Buddha. Yang keenam, sikap tangan atau mudra. Terdapat berbagai macam sikap tangan atau mudra yang dikenal dalam agama Buddha. Sikap tangan ini dapat ditemukan pada patung-patung Sang Buddha atau Buddha Kupang. Masing-masing sikap tangan ini memiliki maknanya tersendiri sesuai dengan budaya dan zaman patung Buddha tersebut dibuat. Beberapa di antaranya sikap tangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap tangan yang memutar roda Dhamma atau Dhamma Cakra Buddha mudra. Jempol dan jari telunjuk tangan kanan membentuk lingkaran melambangkan kebijaksanaan dan jalan. 3 jari lainnya menyimbolkan ajaran Sang Buddha. Posisi tangan kiri melambangkan makhluk yang telah mengikuti jalan tengah. 2. Sikap meditasi atau dhyana mudra. Menggabungkan kedua jempol tangan dalam sikap ini melambangkan tekad untuk mencapai penerangan sempurna. Ketiga, sikap pencapaian tertinggi atau Varada Mudra. Sikap tangan kanan melambangkan berkah dari pencapaian tertinggi, sedangkan tangan kiri melambangkan meditasi. Bersama, mereka melambangkan kekuatan Sang Buddha untuk memberikan berkahnya dan pencapaian tertinggi bagi murid-muridnya ketika beliau bermeditasi. 4. Sikap menghadap pada bumi atau bumi Spara Mudra. Sikap tangan kanan mengarah pada bumi untuk meminta bumi sebagai saksi. Posisi tangan kiri melambangkan sikap meditasi. Bersama, mereka melambangkan kemenangan Sang Buddha atas segala rintangan ketika beliau bermeditasi. Sikap menghadap bumi atau meminta bumi sebagai saksi ini merefleksikan kemenangan Sang Buddha Gautama atas godaan mara. Yang kelima, sikap memutar roda Dhamma ketika bermeditasi atau Vitarka Mudra. Sikap tangan kanan melambangkan perputaran roda Dhamma, sedangkan tangan kiri melambangkan meditasi. Keduanya melambangkan ajaran Dhamma ketika bermeditasi. Yang keenam, Abhaya Mudra. Sikap tangan kanan diangkat setinggi bahu, lengan ditekuk dan telapak tangan menghadap keluar dengan jari-jari tegak dan bergabung dan
Tangan kiri menggantung ke bawah sambil berdiri, bermakna jangan takut, melambangkan jaminan, berkah, dan perlindungan. Yang ketujuh, Tarjani Mudra, ditemukan dalam gambar dewa pelindung atau wali dan menunjukkan kebutuhan untuk menjadi sangat penuh perhatian ketika mendekati jalan spiritual. Jari telunjuk juga mewakili ego yang merupakan hambatan utama bagi kemajuan spiritual. Ini juga mewakili prinsip agresi dan aspek kepribadian yang perlu diatasi dalam tahap persiapan kehidupan spiritual. Pegang tangan terbuka dengan telapak menghadap ke tengah. Sentuh ujung jari telunjuk secara bersamaan. 8. Namaskara Mudra, sikap hormat melalui cakupan tangan sehingga telapak tangan dan jari saling bersentuhan dan diletakkan di depan dada. Sikap tubuh ini disebut Anjali Mudra atau Pranamasana dan dapat dilakukan tanpa kata-kata, namun sudah mengandung arti yang disampaikan di salam tersebut, melambangkan keselamatan dan harapan. Para Buddha atau dalam rupa patung Buddha tidak lagi menggunakan sikap ini karena para Buddha tidak lagi memiliki keinginan atas apapun. Kesembilan, Janana Mudra, melambangkan ajaran. Tangan kanan berada di depan dada, jempol dan jari telunjuk membentuk lingkaran yang melambangkan roda dhamma. 10. Karana Mudra, sikap menaikkan indeks dan jari kelingking dan melipat jari lainnya. Ini hampir sama dengan tanda tanduk barat. Perbedaannya adalah bahwa dalam mudra kanan, mudra karana ibu jari tidak menahan jari tengah dan jari manis. Mudra ini juga dikenalkan sebagai Tarjani Mudra, melambangkan di mana para setan tidak dapat mengganggu. Ke-11, Skepana Mudra, kedua tangan menyatu melambangkan pencapaian pengetahuan atas ketidakkekalan. Ke-12, Uttara Bodhi Mudra, kedua tangan saling menyatu di atas kepala dengan jari telunjuk bertemu di ujungnya dan jari-jari lainnya saling menyilang. Ini melambangkan pencapaian tertinggi. Terima kasih atas membaca dan mendengarkan video ini dengan seksama. Jika ada kesalahan, mohon maaf pada semuanya. Terima kasih.